Prabot Kids, Happy Sunday. Siapa yang hari ini semangat mau memuji Tuhan, angkat tangannya. Nah, sebelum itu kakak mau ingetin lagi ayat hafal minggu lalu yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku. Amin. Yuk adik-adik sudah siapkan untuk kita memuji Tuhan? Kakak ajak mari berdiri semua, kita mau jalan bersama Tuhan Yesus. Adik-adik tetap berdiri ya, kita mau berani tampil beda. Tepuk tangannya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Perlindunganmu
Tuhan, kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik buat kami semua, Tuhan. Tuhan, biar Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami, Tuhan Yesus. Dan sekarang kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang siapkan hati kami, siapkan telinga kami, Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Rehoboth Kids, apa kabar kalian semua hari ini? Kak Erin percaya semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang berjudul The Turnamen. Kisah ini diambil dari Alkitab di Yosua pasal yang ke-9 yang menceritakan tentang orang Israel yang ditipu oleh orang Gibeon. Jadi begini ceritanya. Bangsa Israel karena sudah banyak mengalami kemenangan, mereka jadi ceroboh dan sombong. Penduduk Gibeon yang tinggal di sekitar Kanaan, mereka tahu kalau Yosua akan menyerbu daerah sekitar Kanaan untuk menduduki tanah Kanaan. Mereka tinggal di dekat Kanaan, jadi mereka pasti akan diperangi dan ditaklukkan juga. Mereka mencari akal dengan datang ke bangsa Israel dengan pakaian yang usang dan kumal. Mereka juga membawa tempat minum anggur yang sudah ditambal dan juga membawa roti yang sudah kering. Mereka pura-pura datang dari jauh dan mau mengikat perjanjian persahabatan. Nah, tapi Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel tidak tanya Tuhan dulu. Dia langsung percaya dan mau mengikat janji persahabatan. Malah dia mau bersumpah dengan orang-orang Gibeon. Jadi mereka tidak bisa menyerbu kota Gibeon.
Padahal kota itu seharusnya diduduki seperti kota Yeriko dan kota Ai. Nah, adik-adik, yang bisa kita pelajari dari cerita ini yaitu anak-anak Tuhan sudah diberi kuasa, tapi jangan sombong dan sembarangan memakai kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa yang Tuhan berikan bukan hanya kuasa untuk melakukan mujizat, tapi juga kuasa untuk memimpin seperti Yosua. Yosua memakai kuasanya sebagai pemimpin Israel untuk mengambil keputusan. Tapi dia tidak tanya Tuhan dulu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Seluruh rakyat sepakat dengan dia karena dia adalah pemimpin dan rakyat ialah yang menerima resikonya, yakni bangsa Israel hampir tidak bisa menduduki kota Gibeon. Mungkin adik-adik bertanya, Tuhan Yesus ada di mana sih? Kenapa Tuhan Yesus bisa ada di hati kita? Bukankah dia sudah naik ke surga? Yang ada di hati adik-adik adalah Roh Kudus. Dia yang akan menyertai kita untuk memimpin kita di saat kita bingung. Nah, adik-adik, kita harus dekat dengan Tuhan. Gimana sih caranya? Dengan adik-adik taat sama perintah Tuhan, rajin baca firman Tuhan, dan juga tentunya adik-adik harus rajin berdoa agar adik-adik bisa tahu pimpinan Tuhan dalam hidup kita semua. Adik-adik, di sini kakak punya video. Video ini berjudul Hampir Menang. Di video ini kita bisa lihat kalau atlet-atlet ini hampir menang. Mereka sudah ada di depan dan sedikit lagi akan mencapai garis finish. Tapi sayang, mereka takabur atau sombong sehingga mereka lengah. Akhirnya mereka kalah. Sayang sekali kan adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus berhati-hati jika kita dalam keadaan yang nyaman. Contohnya saat adik-adik di sekolah, adik-adik selalu mendapatkan nilai yang bagus-bagus di semua pelajaran. Sampai akhirnya adik-adik lupa kalau itu semua karena Tuhan. Akhirnya adik-adik merasa sombong dan merasa tidak perlu Tuhan. Padahal sebenarnya kita perlu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, jangan sampai kenyamanan itu membuat kita lengah dan kita jadi sombong. Terus kita harus ngapain dong kak? Supaya kita nggak lengah dan sombong. Nah, kita mau lihat apa yang firman Tuhan katakan. Dan ini akan jadi ayat hafalan kita buat minggu ini ya. Ayatnya ada di Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7 berkata demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi daripada kita menyombongkan diri, lebih baik kita takut akan Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan-Mu untuk kami hari ini bisa berkumpul dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Biarkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik.